Halo Sobat ATR BPN, selamat datang di Bincang-Bincang Podcast CPNS ATR BPN, ruang berbagi cerita yang dapat menggugah rasa cinta tanah air dan kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Saya Fernando Sugian, asal dari Sumatera Utara, penempatan Kanta Kabupaten Mandailing Natal selaku host, di mana kita saat ini akan membahas sesuatu yang sangat penting, yaitu tentang bagaimana menumbuhkan rasa cinta tanah air di tengah derasnya arus globalisasi. Kita sering mendengar slogan bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Tapi pertanyaannya, bagaimana sih cara mewujudkannya? Kali ini bersama saya sudah ada 4 narasumber yang sedang bersiap menjadi bagian dari abdi negara yang akan membahas topik ini. Selamat datang abang dan kakak. Bagaimana kabarnya semua? Baik, alhamdulillah. Kabar baik, Bang. Baik, Bang. Alhamdulillah. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka bolehlah abang dan kakak sekalian memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada para penonton kita, Sobat ATR BPN. Mungkin silakan dari Bang Azril duluan. Baik, terima kasih, Bos. Senang sekali kami bisa hadir dan ikut membicarakan tema yang sangat penting ini. Perkenalkan, nama saya Azril Hanif Himawan, asal dari Jawa Tengah Temanggung. Untuk satuan kerjanya sekarang di Kantor Pertanahan Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. Mungkin selanjutnya Mbak Nur Aidi. Saya akan tanggung jawab pendidikan dan ini asal Thailand dan satker saya di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar. Selanjutnya untuk Kak Sari. Baik, terima kasih, Bang, atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Saridana, asalnya dari Deli Serdang, penempatannya di Kantah, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Labuhan Batu ya. Dan yang terakhir mungkin Mbak Selin bisa memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Bang. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Selini Sisara. Saya berasal dari Bandung. Saat ini satuan kerja saya yaitu di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Wah, sungguh nama-nama yang sangat indah ya. Dan jauh-jauh juga nih penempatannya. Baiklah, untuk memulai dialog kita ini, pertama-tama saya ingin menanyakan bagaimana perspektif abang dan kakak ini mengenai kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Bicara soal cinta tanah air nih kan, terkadang kita mendengarnya itu sederhana ya. Tapi sebenarnya maknanya itu luas gak sih? Menurut kakak dan abang semua, apa sih arti dari kebanggaan bangga eh, sebagai bangsa Indonesia di era sekarang ini? Mungkin boleh dimulai nih dari Bang Azril untuk menyampaikan apa itu arti dari kebanggaan itu sendiri. Silakan Bang. Boleh, Bang. Menurut saya, kebanggaan itu bukan hanya soal simbol seperti bendera atau lagu kebangsaan, tapi juga tentang rasa syukur dan tanggung jawab. Kita bangga karena Indonesia punya keberagaman budaya, alam yang luar biasa, dan prestasi generasi mudanya. Tapi kebanggaan itu harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Contohnya, menjaga lingkungan. Yang kedua, berkarya dengan integritas. Dan yang ketiga itu mendukung produk dalam negeri. Mungkin itu, Bang. Tindakan yang nyata ya. Coba selanjutnya mungkin dari Mbak Sari, ada yang ingin ditambahkan? Siapa tahu ada perspektif berbeda menurut Mbak. Kalau saya sendiri sependapat ya, Bang, dengan pendapat Bang Azril tadi, bahwa rasa bangga menjadi bangsa Indonesia itu dapat kita tunjukkan dengan rasa syukur dan tanggung jawab kita dalam melakukan bela negara. Contoh sederhananya aja, misalnya dengan kita merawat budaya yang kita miliki, kayak bahasa daerah dalam keseharian, dan menjaga tradisi dan budaya yang ada di sekitar kita. Dengan begitu, kita bisa menjaganya sehingga kita tidak kehilangan jati diri bangsa, khususnya dalam hal budaya. Supaya tidak kehilangan jati diri bangsa ya. Eh, Coba dari kakak Selin, siapa tahu ada sesuatu yang ingin ditambahkan. Baik, Bang. Seperti yang tadi disampaikan dari Bang Azril dan Kak Sari, bahwa kebanggaan itu ya bentuk ucapan syukur kita gitu kan. Jadi bagi saya kebanggaan sebagai bangsa Indonesia itu tentang bagaimana kita mensyukuri kekayaan budaya dan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia itu sendiri,
Kebanggaan itu juga dapat kita tunjukkan dengan bagaimana kita selalu berusaha untuk menjaga kelestarian budaya yang kita miliki saat ini, membantu juga UKM-UKM untuk mempromosikan produk-produk dalam negeri, dan memanfaatkan media sosial yang tentunya kalangan masyarakat saat ini sudah punya media sosial masing-masing untuk menyebarkan hal-hal positif tentang tradisi dan budaya-budaya yang ada di Indonesia, khususnya di era globalisasi yang saat ini rentan dengan adanya pengaruh tadi dari budaya asing. Oh, seperti budaya-budaya K-pop itu ya, Mbak ya. Eh, Ya, benar, Bang. Coba yang terakhir kita dengarkan dulu dari pendapat Mbak Nur Aini. Siapa tahu ada tambahan-tambahan dari ketiga narasumber lainnya tadi. Baik, kalau menurut saya, kebanggaan itu seperti saat saya bilang, saya orang Indonesia dengan rasa senang yang bisa saja karena budaya kita yang diakui dunia, seperti batik, tari saman, atau dalam hal makanan yang bikin orang luar itu jatuh cinta seperti rendang. Nah, hal-hal seperti ini yang menurut saya itu adalah kebanggaan. Udah, Kak. Wah, menarik sekali ya. Eh, Saat ini kan kalau kita lihat tuh, ada itu beberapa tantangannya ya, khususnya di globalisasi dan arus informasi. Hal ini tuh kadang membuat kita, eh, hal ini kadang membuat nilai kebangsaan kita itu sedikit tergores gitu. Menurut Kak Nur Aini, apa sih tantangan terbesar dalam menumbuhkan rasa cinta tanah air kita saat ini? Baik, saya rasa tantangan terbesar kita dalam menumbuhkan cinta tanah air saat ini itu ada dua. Nah, yang pertama, rendahnya kesadaran sejarah. Banyak sekali generasi muda yang belum mengenal perjuangan para pendiri bangsanya, sehingga kurang menghargai sejarah dan akibatnya rasa memiliki terhadap negara bisa memudar. Tantangan yang kedua yaitu terlalu mudah terpengaruh tren luar tanpa menyaringnya terlebih dahulu. Padahal budaya kita juga kaya dan bisa jadi sumber inspirasi. Tidak hanya tren, banyak masyarakat yang juga terpapar berita atau informasi yang belum bisa dipastikan kebenarannya. Nah, ini dapat menggiring opini negatif terhadap negara sendiri, sehingga rasa cinta tanah air kita itu menurun. Ya benar sekali ya teman-teman. Jadi, bukan kita yang menutup diri dari dunia luar, tapi bagaimana cara kita tetap bisa berdiri tegak dengan identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Dan menjadi tugas kita juga untuk melek digital, supaya tidak salah informasi ya. Nah, benar sekali, Bang. Saya setuju untuk pentingnya kita melek digital, karena melek digital juga bagian dari bela negara yang sangat penting di era globalisasi saat ini. Dengan melek digital juga kita mampu memfilter informasi, melawan hoaks, dan menyebarkan konten positif yang justru dapat mendukung meningkatnya wawasan kebangsaan bagi masyarakat di Indonesia sendiri. Adanya kemajuan teknologi yang semakin berkembang saat ini tentu perlu dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air pada masyarakat. Namun, dengan banyaknya pengaruh-pengaruh luar, masih perlu adanya pengawasan dan batasan dalam penggunaan teknologi itu sendiri. Karena saat ini agar tidak muncul dampak-dampak negatif yang justru mengancam persatuan dan kesatuan bangsa di Indonesia. Ya, saya setuju juga dengan Kak Selin tadi bahwa distraksi terbesar saat ini bagi anak muda adalah media sosial. Karena seperti yang kita tahu, konten negatif, ujaran kebencian, atau berita hoax sekarang ini lebih cepat viral daripada konten-konten positif. Maka kita sebagai anak muda harus bisa dan berani jadi penyeimbang dengan menyebarkan energi positif melalui media sosial yang kita miliki sendiri. Oke, izin menambahkan dari teman-teman semua. Tantangan lain itu bagaimana membuat narasi kebangsaan itu menjadi keren. Kalau disampaikan terlalu formal, anak-anak muda biasanya itu bosan. Nah, karena itu perlu ada cara kreatif. Dengan cara yang pertama konten yang estetik, yang kedua kontennya itu harus relevan, dan yang ketiga itu bisa dibanggakan sampai internasional. Itu harapannya. Hmm. Kalau kita bicara tentang visualisasi bangsa, bayangan Kak Sari tentang Indonesia yang membanggakan itu seperti apa sih, Kak?
Ya, bagi saya visualisasi bangsa Indonesia yang membanggakan itu yaitu Indonesia dengan sorry, sorry. Bagi saya, visualisasi bangsa Indonesia membanggakan itu yaitu Indonesia dengan kekayaan alam yang melimpah, persatuan di tengah keragaman suku dan budaya yang unik, serta semangat gotong royong dan cinta tanah air yang dimiliki dan senantiasa dipertahankan oleh masyarakat kita adalah kebanggaan tersendiri bagi kita. Tepat sekali ya. Menurut Kak Nur Aini, bagaimana sih cara kita supaya bisa memvisualisasikan bangsa ini agar cinta tanah air tidak sekedar menjadi kata-kata, namun bisa dirasakan secara langsung? Baik, cara kita memvisualisasikan bangsa bisa saja lewat pendidikan, seperti program penyuluhan yang sederhana tapi berdampak agar masyarakat bisa merasakan kehadiran negara di kehidupan sehari-hari. Nah, itu contohnya seperti gerakan mengajar desa. Selain itu bisa juga lewat budaya, seperti membawa nilai-nilai lokal yang menampilkan wajah Indonesia ke dalam cara bekerja. Misalnya ramah, gotong royong, dan menghargai keberagaman. Setuju ya. Apakah Kak Selin ingin menambahkan? Mungkin saya setuju ya dengan tadi yang disampaikan oleh Kak Nuraini, dan mungkin sedikit menambahkan karena kita sekarang udah zaman digital, udah berada di era digital, mungkin saat ini visualisasi bangsa juga bisa hadir lewat kampanye kreatif dengan memanfaatkan infografis, video pendek, atau media sosial yang sekarang mungkin sedang booming digunakan oleh anak-anak muda, generasi muda. Nah, kita harus memberikan ruang bagi anak muda untuk berkreasi, seperti adanya lomba ide kreatif tentang Indonesia, gerakan sosial, atau kegiatan lintas komunitas yang bisa menjadi wujud visualisasi bangsa di era digital saat ini. Kita bisa membuat karya visual yang estetik, inspiratif, sekaligus mendidik generasi-generasi saat ini sehingga dunia bisa melihat Indonesia sebagai bangsa yang besar dan berdaya eh, karena bisa memanfaatkan teknologi saat ini dengan sebaik mungkin. Iya. Terakhir nih dari Bang Azril. Apakah Bang Azril ada pesan untuk generasi muda agar lebih bangga berbangsa dan bernegara? Baik, pesan saya sederhana ya. Tetap jaga persatuan dan kesatuan, itu yang terpenting. Ya. Terus cintai produk dalam negeri untuk mendukung perkembangan produk anak bangsa, dan berkontribusilah sesuai bidang masing-masing dengan tetap berlandaskan nasionalisme. Tidak perlu menunggu besar untuk berbuat, dari hal kecil pun bisa menumbuhkan rasa bangga. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman. Perbincangan yang sangat inspiratif. Jadi, intinya, bangga berbangsa dan bernegara itu bukan hanya kata-kata ya, tapi kita harus tunjukkan lewat tindakan nyata. Terima kasih banyak untuk narasumber sekalian atas informasi-informasi yang disampaikan. Sebagai penutup, sebagai CPNS, kita punya kesempatan emas, yakni mengabdi untuk tanah air. Bangga berbangsa dan bernegara bukan hanya slogan, tapi napas dalam setiap pelayanan yang kita berikan kepada rakyat. Ingatlah, setiap tanda tangan, setiap data, setiap kebijakan yang kita kerjakan adalah bagian dari sejarah bangsa. Mari jadikan pengabdian ini sebagai sumber kebanggaan. Karena Indonesia tidak hanya butuh pekerja, tetapi juga butuh pengabdi. Dan hari ini, kita memilih untuk menjadi pengabdi yang bangga berbangsa dan bernegara. Saya Fernando Hasugian, dan kami dari kelompok 2 Angkatan 9, mengucapkan sampai jumpa di episode berikutnya. Mari kita lanjutkan perjalanan ini dengan hati yang tulus untuk Indonesia.